Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 semua? Saya harap kalian masih dalam kondisi sehat-sehat saja. Ya, waktunya kita masuk ke proses pembelajaran. Aku sedang menerangkan sesuatu, yaitu kebugaran jasmani olahraga yang termasuk di dalam kompetensi dasar kelima. Ya, adapun tuntutan daripada kompetensi dasar untuk pengetahuan di 3.5 ini, Anda dalam menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani. Komponen yang dibahas adalah daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Dan tidak lupa instrumen untuk menghitung atau mengukurnya juga harus terstandar. Adapun untuk keterampilan, ya Anda harus mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani yang terkait 4 hal tersebut: tahan kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen yang terstandar. Langsung menuju ke poin inti. Apa sih kira-kira kebugaran jasmani itu? Ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan capek atau lelah. Saya berikan contoh, dalam sehari-hari Anda akan melakukan banyak aktivitas, kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan itu semua harus diselesaikan. Kalau masih hanya melakukan kegiatan A saja dan Anda merasakan capek atau lelah, maka kondisi fisik Anda bisa dibilang kurang baik, ya. Adapun manfaat daripada kebugaran jasmani adalah membentuk daya tahan otot, gitu ya, dan kekuatan. Ini maka harus butuh latihan. Kemudian ada fleksibilitas atau kelentukan, ya. Kalau Anda merasa kuat, punya daya tahan yang bagus, maka Anda akan punya keberanian serta kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu. Dan yang perlu diperhatikan, sanggup untuk bekerja sama. Kenapa? Karena dalam kegiatan aktivitas sehari-hari belum tentu kita juga melaksanakan aktivitas itu sendiri. Kemudian merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama untuk anak-anak, ya. Nah, ini Anda masih termasuk dalam masa pertumbuhan sampai dengan nanti usia 21. Setelah itu Anda tidak tumbuh atau meninggi, tapi nanti bisa melebar karena Anda kurang bergerak, maka bisa obesitas atau kegemukan. Oleh sebab itu kebugaran jasmani atau latihan mencegah obesitas atau kegemukan. Nah, kalau Anda seperti itu, maka Anda sudah mempunyai rasa tanggung jawab untuk memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh. Dan juga yang terakhir adalah bila kita sudah sering olahraga, yang terakhir, maka kegiatan olahraga tersebut bisa mengurangi stres serta bisa menambah kebahagiaan. Komponen kebugaran jasmani ada 10, ini tidak saya sebutkan semua karena kita hanya akan belajar poin 1, 2, poin 3, serta poin 6, ya, seperti dengan kompetensi dasar yang dituju tadi. Lanjut, kita langsung masuk ke latihan, arti daripada kardiovaskuler, ya. Apa sih ya, gitu ya. Kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan serta peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus, itu ya. Contohnya adalah jalan, lari, bersepeda. Ini kan bentuk latihannya kan yang pertama jaraknya jauh dan kontinu, ya. Makanya di sini kerjanya harus efektif, efisien dalam menempuh jarak tertentu dan terus-menerus itu tadi. Yang berikutnya latihannya adalah berenang. Bukan dalam artian renang bermain, bukan, tapi kita juga mentarget jarak seperti itu, ya. Terus kemudian berikutnya ada senam aerobik. Kalau senam aerobik ini bicara waktu yang panjang,
itu nanti tanpa henti. Dan perlu diketahui kalau senam aerobik itu kan melakukannya 1 jam. Nah, bila dihubungkan dengan tes kardiovaskuler, nah biasanya tes kardiovaskuler itu tesnya adalah lari untuk usia anak-anak seperti Anda. Ini didapat dari tes kebugaran jasmani Indonesia. Untuk anak usia SMA itu didapat larinya 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra, dan itu harus dicapai dalam waktu yang singkat, ya. Maka kalau waktunya singkat, maka kerja jantungnya juga akan cepat. Oleh sebab itu, kalau kerja jantung cepat, waktu yang ditempuh cepat, jaraknya jauh, maka bisa terhitung daya tahanmu bagus, ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, bicara tentang kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan aktivitas. Ya. Kemudian kekuatan ini harus diperoleh dari latihan yang kontinu, ya. Yang kontinu. Untuk melatih otot lengan bisa push up, ini untuk anak putra, ini untuk anak putri, dan sit up untuk melatih otot perut. Kemudian ada abdominal untuk melatih otot punggung ini yang ditekuk ke atas, squat ini untuk melatih otot paha. Nih. Nah, adapun yang pada umumnya untuk melakukan tes kekuatan yang umum biasa kalian dapat adalah atau biasa kalian lakukan adalah bagaimana push up, bagaimana sit up, tes kekuatan, dan dilakukan selama 30 detik itu untuk tes kekuatan, ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya, ada daya tahan otot. Kalau daya tahan otot ini pengembangan daripada latihan kekuatan. Kalau latihan kekuatan atau tes kekuatan itu 30 detik, maka kalau daya tahan otot itu melakukannya selama 1 menit. 1 menit. Jadi 2 kali lipat daripada tes kekuatan. Banyak ragamnya, nanti kalian boleh melihat daripada gambar-gambar yang lain, baik di googling ataupun nantinya di LKS. Kita lanjut ke indeks massa tubuh. Ini untuk mengetahui status gizi, ya, status gizi kalian. Caranya adalah dengan membandingkan atau membagi berat badan dengan tinggi badan. Ini contoh. Berat badan 68 kg, tingginya 165 cm. Nah, ini perhitungannya 68 dibagi hasil kali 1,65 kali 1,65, dan masuk hasilnya 24,98 kg per meter kuadrat, ya. Dan bila masuk dalam perhitungan, maka itu termasuk berat badan yang ideal. Kalau lebih dari itu bisa jadi lebih, maka nanti Anda punya tugas untuk menyelesaikan atau menghitung indeks massa tubuh Anda. Ini perhitungan secara detail, ya, kalau berat badan dan seterusnya. Ini di sini ada berat badan, di sini ada tinggi badan. Kita lanjut. Kelentukan atau flexibility adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara mengulur, ya, mengulur. Ya, adapun flexibility dibagi ada 2, yaitu peregangan statis yang cirinya adalah meregangkan dan menahan, ya, meregangkan dan menahan. Kemudian kalau dinamis di sini atau balistik, peregangan yang dilakukan dengan cara mengulang-ulang peregangan otot atau memantul. Ini contohnya untuk peregangan statis. Ya, ini contoh. Ini sudah biasa Anda lakukan, dan ini bukan disebut pemanasan, hati-hati. Kalau peregangan dinamis itu memantul-mantulkan, contoh 1, 2, 3, 4, pendek, panjang 8, 2 kali 8, dan disambungkan dengan aktivitas lainnya. Ya, saya harap Anda mengerti itu.
Kemudian ini tugas untuk Anda ya, karena Anda sudah mendapatkan menerima atau menerima materi. Nanti ini akan saya share berupa file ya, Anda bisa unduh dan Anda bisa baca tugasnya seperti apa dan dikumpulkan kapan begitu. Dan kemudian untuk melakukan tugas itu sudah saya berikan contoh-contoh di bawahnya. Ya. Oleh sebab itu Anda jangan sampai keliru dalam melakukan tugas dan mohon diselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pemaparan materi kebugaran jasmani. Semoga Anda bisa mengerti yang dengan penjelasan yang ada. Kemudian kalau Anda belum mengerti bisa diulang-ulang dan kemudian kita bisa berdiskusi di dalam kelas Google Classroom-nya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.